Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diskusi Lintas Iman, channel yang selalu menyajikan pembahasan-pembahasan yang penuh edukasi dan sangat menghibur buat kita semua. Di video kali ini teman-teman, kita akan membahas seorang tokoh yang sangat penting bagi umat Nasrani, yaitu Paulus. Secara fakta sejarah, Paulus yang merupakan tokoh yang sangat penting bagi umat Nasrani dan dianggap oleh mereka bahwa Paulus adalah seorang rasul. Namun apabila dicermati dengan teliti, terdapat beberapa hal yang terlihat janggal karena ajaran yang dibawa oleh Paulus ini sebenarnya sangat berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Paulus telah banyak merubah dan bahkan menambahkan ajaran Nabi Isa alaihissalam ini sesuai dengan pemahaman Paulus itu sendiri. Dan ternyata Paulus tidak secara langsung diangkat rasul oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan kata lain, Paulus mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Paulus telah melakukan perannya dengan sangat baik dalam agama ini sehingga berhasil memasukkan semua ajaran yang bersumber daripada surat-suratnya. Doktrin-doktrin yang dipakai dalam agama Nasrani telah menggunakan doktrin yang diajarkan oleh Paulus. Paulus yang mengaku melihat penglihatan Yesus, tetapi ternyata tidak ada saksi yang benar-benar melihat Yesus di dalam peristiwa tersebut. Jadi siapakah sebenarnya sosok Paulus yang telah berhasil menjadi tokoh sentral di dalam ajaran Nabi Isa ini? Dan bagaimanakah kisahnya? Terus kita simak pembahasan ini di channel Diskusi Lintas Iman. Sebelum dikenal dengan nama Paulus, dulunya dia bernama Saul At-Tarsis, atau dalam tradisi Nasrani dikenal dengan nama Saul atau Saulus dari Tarsus. Dia adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah agama Nasrani. Saulus dikenal sebagai seorang yang sangat gencar memusuhi ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kisah hidupnya penuh dengan kontroversial dramatis yang mempengaruhi banyak orang. Saulus lahir di sebuah negeri yang bernama Tarsus, sebuah kota di wilayah Kilkia di Asia Kecil atau sekarang dikenal dengan nama Turki. Pada masa Saulus, Tarsus merupakan kota perdagangan yang sangat penting dan ramai. Kota itu menjadi perlintasan dari timur ke Eropa. Pada masa itu di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sebuah candi, dewa-dewa, gedung komedi, dan tempat hiburan-hiburan lainnya yang sangat disukai oleh orang-orang Yunani. Di masa muda, Saulus dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah sinagog dan di sanalah dia mempelajari sejarah bangsanya. Ayah Paulus merupakan keturunan dari Benyamin yang merupakan suku dari Bani Israel. Paulus ini berasal dari keluarga Yahudi yang taat dan merupakan seorang Farisi, sebuah sekte Yahudi yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Saulus memang dikenal sangat keras dalam menjalankan ajaran agamanya. Saulus dikirim ayahnya menuju Yerusalem untuk belajar agama Yahudi. Saulus dididik di bawah bimbingan Gamaliel, seorang rabi terkenal dalam tradisi Yahudi yang membuatnya sangat mahir dalam hukum dan tradisi Yahudi. Jadi sejak muda Saulus ini memang sudah tertarik pada kebudayaan Yunani atau Helenisme, terutama pada pelajaran filsafatnya. Dengan begitu terbentuklah di dalam dirinya ada dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh dari hukum Taurat yang kuat dari keluarganya, dan yang kedua, pengaruh dari kebudayaan Yunani. Saulus ini bukanlah orang asli Nazaret dan bukan pula orang asli Yerusalem. Dia juga bukan murid langsung dari Nabi Isa alaihissalam dan juga bukan pengikut Nabi Isa alaihissalam.
Bahkan dia belum pernah sama sekali bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, walaupun ada kemungkinan dia pernah melihat Nabi Isa dari kejauhan. Malahan Saulus ini adalah musuh daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam dan bertindak sangat kejam terhadap pengikut Nabi Isa alaihissalam. Pada masa mudanya, Saulus sangat gencar memusuhi para pengikut Nabi Isa alaihissalam dan para Hawariun atau 12 murid Nabi Isa alaihissalam. Dia melihat ajaran Nabi Isa sebagai ancaman terhadap tradisi Yahudi yang dia anut. Saulus bahkan terlibat dalam penganiayaan terhadap para Hawariun, termasuk menyetujui eksekusi Al-Astafani, salah satu Hawariun yang dihukum mati. Al-Astafani atau dalam tradisi Kristen dikenal dengan Stefanus adalah salah satu martir pertama yang mati syahid memperjuangkan ajaran Nabi Isa. Saulus mendapatkan wewenang dari para pemimpin Yahudi untuk menangkap dan menganiaya para Hawariun. Dia merencanakan untuk membunuh semua Hawariun tanpa tersisa. Dia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menangkap Hawariun dan membawa mereka ke Yerusalem atau untuk diadili. Penentangannya terhadap ajaran Nabi Isa sangat keras dan tanpa ampun. Saulus semasa hidupnya tidak pernah menikah dan dia punya fisik yang cukup lemah dan sering sakit-sakitan. Tetapi dia memiliki public speaking yang baik, apalagi ditambah dengan ilmu pengetahuan yang mendalam tentang agama-agama Helenisme. Awal mula Saulus masuk ke dalam ajaran Nasrani dimulai beberapa tahun setelah pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Dikisahkan dalam riwayat Lukas, suatu hari Saulus mendapat tugas untuk pergi ke Damaskus dengan tujuan menangkap para pengikut Nabi Isa di sana. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ada cahaya terang dari langit yang menyilaukan matanya. Saulus jatuh ke tanah dan mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus yang kebingungan bertanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan?" Suara itu menjawab, "Aku adalah Isa putra Maryam yang kau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke dalam kota. Di sana kau akan diberitahukan apa yang harus kamu lakukan." Setelah kejadian itu, Saulus menjadi buta dan harus dituntun oleh temannya ke Damaskus. Di sana seorang pengikut Nabi Isa yang bernama Ananias mendapatkan visi dari Tuhan untuk menemui Saulus. Sebenarnya pada awalnya hati Ananias sangat ragu dikarenakan tahu bahwa Saulus adalah penganiaya pengikut Yesus. Tetapi Tuhan meyakinkannya bahwa Saulus adalah alat pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Maka Ananias pun menemui Saulus dan meletakkan tangannya di atas kepala Saulus, dan seketika itu juga Saulus bisa melihat lagi. Dia kemudian dibaptis dan mulai memberitakan tentang Yesus di sinagog-sinagog. Orang-orang yang mendengar Saulus tentu saja sangat kaget dikarenakan mereka tahu dia dulunya adalah musuh besar pengikut Yesus. Tetapi di samping kisah yang diriwayatkan oleh Lukas ini, banyak penyelidik berpendapat bahwa permusuhan antara Saulus terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam jelas mendesaknya dan menyebabkan Saulus masuk ke dalam agama tersebut. Kemudian Saulus memeranginya dengan senjata yang paling mematikan, yaitu senjata yang meruntuhkan dari dalam. Saulus mengkondisikan rakyat jelata agar mempercayainya sebagai Hawariun yang ke-13 yang mendapatkan amanah melanjutkan risalah Nabi Isa alaihissalam. Nama Saulus Tarsus berganti menjadi nama Paulus. Perannya yang menyamar sebagai penerus risalah Nabi Isa telah berhasil. Paulus akhirnya merusak lambang-lambang dan menghapus corak-corak agama tersebut. Dia memasuki agama ini pada lehernya hanya untuk dipergunakan sebagai senjata penikam. Dengan kecerdikannya, Paulus telah berhasil merubah banyak segala ajaran umat Nasrani
yang kemudian jelas bertentangan dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Perbuatannya yang seperti ini telah banyak terjadi dalam agama-agama yang lain. Bahkan di dalam Islam pun kejadian seperti ini pernah juga terjadi ketika pada masa Abdullah bin Saba. Jadi Abdullah bin Saba ini adalah seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Dia kemudian punya niat jahat untuk mengubah ajaran Islam dari dalam. Salah satunya usaha itu adalah yang paling kontroversial adalah mencoba mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan. Abdullah bin Saba ini mulai menyebarkan fitnah dan ajaran sesatnya. Di masa kekhalifahan Utsman bin Affan, dia bilang kalau Ali adalah pewaris risalah Nabi Muhammad, dan bahkan lebih dari itu, dia mencoba meyakinkan orang-orang kalau Ali adalah Tuhan. Tentu saja ajaran ini bertentangan banget dengan ajaran Islam yang murni. Usaha Abdullah bin Saba ini tidak sepenuhnya gagal. Ada beberapa orang yang terpengaruh dan menjadi pengikutnya. Mereka ini adalah kemudian dikenal dengan kelompok Syiah. Tetapi untungnya mayoritas umat Islam tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan ajaran sesat Abdullah bin Saba. Banyak umat muslim yang menghafal Al-Quran dan menjaga kemurniannya. Al-Quran selalu dijaga oleh Allah SWT, dan ini yang membuat umat Islam tetap kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah. Meskipun ada usaha-usaha untuk merusak ajaran Islam dari dalam, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba, umat Islam tetap bisa bertahan dan menjaga kemurnian ajaran mereka sampai sekarang. Namun, pengikut Abdullah bin Saba saat ini masih ada, meski Syiah tidak sebanyak seperti umat muslim yang tetap menjaga kemurniannya. Keyakinan Syiah yang digagas oleh Abdullah bin Saba tidak dapat hidup dan tumbuh berkembang seperti tumbuhnya ajaran Paulus, sebab Al-Quran telah dihafalkan, ditulis, dan Al-Quran itu adalah penjaga sebaik-baiknya bagi agama Islam. Berbeda lagi ceritanya dengan Alkitab atau Injil ketika Nabi Isa alaihissalam telah hilang dari bumi. Oleh karena itu tidak ada lagi yang melindungi dan menjaganya dari pukulan-pukulan yang kejam yang ditunjukkan kepada musuh-musuhnya dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu robohlah agama yang telah diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, dan di atas robohan itu berdirilah agama ajaran Paulus. Akhirnya Paulus menggagas ide kekristenan dengan cara mengatur segala atribut keagamaan Kristiani dan melembagakan paham salibia di dalam gereja-gereja buatannya. Ia memiliki beberapa murid kepercayaan, yaitu Silas dan Lukas. Lukas adalah tangan kanan Paulus yang sangat masyhur. Ia adalah seorang tabib yang dipercaya merawi kisah kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Riwayatnya kemudian diakui oleh gereja dan dikenal sebagai Injil Lukas. Ia pun merawi perjalanan dakwah Hawariun, namun tidak objektif dikarenakan mengedepankan paham Paulus daripada kebenaran ajaran Hawariun. Bersama para tangan kanannya, Paulus menulis surat yang bertujuan melakukan dominasi pemahaman sesuai versinya. Surat-surat tersebut diberikan kepada jemaat Arum atau Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, Filipia, Tesaloni, dan Ibrani. Dengan pendekatan ketokohan, mereka menerimanya. Dengan demikian, ajaran Nabi Isa berikutnya dimonopoli oleh Paulus yang melembagakan semua idealisme dan keinginannya dalam bentuk ajaran yang dikenal dengan nama Nasrani.
Ajaran Nasrani inilah yang berikutnya terus bertransformasi menjadi ajaran resmi di seluruh daerah kekuasaan kekaisaran. Dan apakah benar Paulus diangkat Yesus sebagai rasul? Dan faktanya Paulus tidak pernah secara resmi diangkat sebagai rasul oleh Yesus atau oleh murid-murid Yesus yang asli. Rasul asli Yesus adalah 12 muridnya, seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain-lain. Paulus sendiri mengangkat dirinya sebagai rasul dan sering membela dirinya dengan surat-suratnya. Contohnya Galatia 1 nomor 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, bukan pula oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia di antara orang mati. 2 Korintus 11 nomor 5, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang dari rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jadi Paulus sendirilah yang menyatakan dirinya sebagai rasul tanpa ada pengangkatan dari Yesus atau murid-muridnya. Paulus bukan murid asli Yesus. Dia tidak pernah bertemu Yesus saat Yesus masih hidup. Tidak ada saksi nyata yang membuktikan penglihatannya. Murid-murid asli Yesus awalnya tidak mempercayai Paulus. Bahkan dalam Wahyu 2 nomor 2 ada peringatan tentang orang yang mengaku rasul tetapi sebenarnya bukan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Paulus termasuk orang yang mengaku sebagai rasul tanpa bukti yang jelas. Paulus mengaku melihat penglihatan Yesus, tetapi tidak ada saksi yang benar-benar melihat Yesus di dalam peristiwa itu. Ada kontradiksi dalam laporan penglihatannya, yaitu ada yang mendengar suara tetapi tidak melihat, ada yang melihat cahaya tetapi tidak mendengar. Paulus tidak pernah diangkat sebagai rasul oleh Yesus atau murid-murid asli Yesus. Paulus sendiri yang mengangkat dirinya sebagai rasul dan mengajarkan ajaran yang berbeda dari murid-murid asli Yesus. Dari perspektif Islam, inilah alasan mengapa ajaran Kristen yang ada sekarang ini tidak bisa dipercayai sebagai ajaran asli Yesus, dikarenakan sudah diubah oleh seseorang yang bukan murid asli Yesus dan tidak memiliki bukti nyata bahwa dia benar-benar mendapat wahyu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasannya agama Nasrani yang ada sekarang ini bukanlah murni ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk mengetahui ajaran-ajaran Paulus, kita bisa melihatnya pada kalimat-kalimat suratnya, karena sumber utama ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Paulus ini ditulis dalam bentuk surat yang sekarang menjadi pedoman umat agama Nasrani. Surat-surat Paulus itu sekarang telah dicantumkan ke dalam bagian kitab Perjanjian Baru, dan sebagian besar isi daripada kitab Perjanjian Baru tersebut merupakan surat-surat Paulus. Dari surat-surat Paulus dapat disimpulkan menjadi 4 hal. Yang pertama, agama Nasrani bukan untuk orang Yahudi atau Bani Israel saja, akan tetapi untuk seluruh bangsa. Yang kedua, adanya Trinitas atau Tritunggal, 3 Tuhan dalam 1, termasuk ketuhanan Al-Masih, ketuhanan Roh Kudus. Yang ketiga, wujud Isa sebagai anak Tuhan dan turunnya ke bumi untuk mengorbankan diri menebus dosa manusia. Dan yang keempat, Isa bangkit dari alam mati dan naik ke langit untuk duduk di kanan ayahnya atau Tuhan untuk memerintahkan manusia. Dan inilah ajaran yang sekarang dipedomani, diimani oleh umat Nasrani.
dan sebagian besarnya bersumber dari Paulus. Karena itu bisa dipastikan bahwa Nasrani yang sekarang benar-benar telah berubah menjadi agama Paulus, karena pokok keyakinan dalam ajaran Paulus banyak menyimpang dari ajaran Nabi Isa alaihissalam yang asli. Maka tidaklah aneh kalau terjadi pertikaian dengan beberapa murid Nabi Isa yang lainnya, seperti Yusuf ibnu Nabas atau yang dikenal sebagai Barnabas. Barnabas pergi meninggalkan Paulus yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi berdakwah untuk menyampaikan ajaran Nabi Isa kepada orang-orang. Awalnya Barnabas berdakwah bersama Paulus ke negeri Siprus, Asia Kecil, Yunani, Romawi, Tarsis, dan negeri-negeri Arab, serta Afrika. Dalam perkembangan dakwahnya bersama Paulus, Ibnu Nabas menemukan kejanggalan dari setiap dakwah Paulus yang mulai bertentangan dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Barnabas pun memisahkan diri dari komunitas yang digagas oleh Paulus, memutuskan kembali bersama pembantunya yang bernama Yahya. Semenjak itu Paulus dengan surat-suratnya selalu menghujat dan sangat memusuhi Barnabas. Bahkan ia juga memusuhi beberapa pengikut Nabi Isa lainnya yang tetap teguh memegang risalah Nabi Isa alaihissalam dengan fitnahan dan kebohongan. Jelas sekali ada perbedaan ajaran agama Nasrani yang diajarkan oleh Paulus dan ajaran Nabi Isa yang murni. Perbedaan pertama yang paling signifikan dari ajaran Paulus yakni konsep Trinitas, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan terdiri dari 3 pribadi. Ada Bapa, Anak Tuhan atau Yesus itu sendiri, dan Roh Kudus. Ini berbeda dengan ajaran monoteisme murni. Ajaran Nabi Isa atau Yesus mengajarkan monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Nabi Isa selalu menekankan pentingnya menyembah hanya kepada satu Tuhan, yakni Allah SWT. Perbedaan yang kedua adalah Paulus mengajarkan tentang penebusan dosa, bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebuskan dosa-dosa umat manusia. Konsep ini sebenarnya tidak ditemukan dalam ajaran murni Nabi Isa alaihissalam yang lebih menekankan bahwa pertobatan dan pengampunan langsung dari Tuhan. Nabi Isa lebih menekankan dan mengajarkan pentingnya kasih sayang dan pengampunan. Ia sering berbicara tentang mengasihi sesama manusia dan memaafkan mereka yang bersalah. Perbedaan ketiga adalah Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Menurutnya, iman kepada Yesus Kristus adalah yang terpenting, bukan lagi ketaatan kepada hukum Taurat. Sedangkan Nabi Isa tetap mengikuti hukum Taurat. Nabi Isa tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, akan tetapi untuk menggenapinya dan menyempurnakannya. Dia mengajarkan pentingnya mengikuti hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi Musa. Perbedaan yang keempat adalah Paulus mengajarkan bahwa khitan tidak lagi diperlukan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dalam surat-suratnya Paulus menekankan bahwa yang penting adalah iman dan bukan praktik-praktik fisik seperti khitan. Dia menyatakan bahwa khitan adalah simbol dari perjanjian lama yang tidak lagi relevan dalam perjanjian baru. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam sendiri berkhitan mengikuti tradisi Yahudi yang sudah sejak zaman Nabi Ibrahim. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 21 disebutkan bahwa Isa disunat pada hari ke-8 sesuai dengan hukum Taurat. Perbedaan kelima adalah Paulus mengajarkan pentingnya bernyanyi dan memuji Tuhan dalam ibadah. Dalam surat Efesus pada pasal 5 ayat 19, Paulus menuliskan, berkata-katalah seseorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bernyanyi dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan memuji Tuhan.
Berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, kita bisa menengok penggalan ayat pada Matius pasal 6 ayat 17, Keluaran pasal 40 ayat 31 sampai 32, Matius pasal 26 ayat 39, Bilangan pasal 20 ayat 6, Kejadian pasal 17 ayat 2 sampai 3. Nabi Isa mengajarkan pentingnya puasa sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah SWT. Puasa adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berwudu adalah salah satu cara untuk membersihkan diri sebelum berdoa. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam juga mengajarkan sujud sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah SWT. Berdoa saat bersujud menunjukkan kerendahan hati dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Perbedaan berikutnya adalah Paulus tidak menekankan pentingnya pengkafanan sebelum penguburan. Di dalam ajarannya, yang lebih penting adalah iman dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Praktik pengkafanan tidak dianggap sebagai hal yang esensial dalam ajaran Paulus. Paulus mengganti kain kafan dengan pakaian rapi dan peti mati. Berbeda dengan ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa, kita bisa melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 59 dan Yohanes pasal 19 ayat 40. Nabi Isa mengajarkan agar sebelum dikuburkan jenazah harus dikafani terlebih dahulu. Nabi Isa mengikuti tradisi Yahudi yang mengajarkan bahwa jenazah harus dikafani sebelum dikuburkan. Ini adalah bagian dari penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, dan masih banyak lagi perbedaan ajaran yang diajarkan oleh Paulus dengan ajaran murni yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Saking banyaknya perbedaan, tidak mungkin dirangkum di dalam video ini. Kesimpulannya adalah secara garis besar ajaran Paulus membawa beberapa perubahan signifikan dari ajaran asli Nabi Isa. Paulus mengenalkan konsep-konsep baru seperti Trinitas dan penebusan dosa melalui kematian Yesus yang tidak ditemukan dalam ajaran Isa yang murni, yang tidak mengesahkan Allah SWT. Teman-teman, kita sudah membahas bagaimana ajaran Paulus telah merubah kemurnian ajaran Nabi Isa. Paulus yang pada awalnya adalah penganiaya pengikut Nabi Isa, kemudian mengklaim dirinya mendapatkan wahyu dan mulai menyebarkan ajaran bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, bahkan anak Tuhan. Ini jelas berbeda dengan ajaran asli Nabi Isa yang mengajarkan ketauhidan, yaitu keesaan Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Pertama, pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama. Ajaran yang murni adalah ajaran yang tidak tercampur oleh interpretasi atau tambahan yang menyimpang dari sumber aslinya. Dan yang kedua, kita harus selalu kritis dan tidak mudah menerima perubahan yang tidak sesuai dengan ajaran asli. Sebagai seorang muslim, kita sangat beruntung karena memiliki Al-Quran yang dijaga kemurniannya oleh Allah SWT. Tidak ada yang bisa merubah satu huruf pun dari Al-Quran, dan ini adalah jaminan bahwa ajaran yang kita ikuti adalah ajaran yang murni dan asli. Jadi, mari kita harus terus belajar dan memahami ajaran agama kita dengan baik serta menjaga kemurniannya. Semoga kita selalu berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah SWT. Kita juga agar senantiasa menjaga keimanan kita dan menjaga ibadah-ibadah kita dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Jangan lupa juga kita membaca doa-doa masnunah. Pentingnya membaca doa-doa masnunah ini adalah untuk menghindarkan kelalaian dan juga godaan-godaan setan. Dan teman-teman, akhirnya jangan lupa subscribe, like, share, komen,
dan aktifkan lonceng sebagai notifikasi pemberitahuan agar apabila kita upload video teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.